tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jamaah ma'asyiral akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita. Di pagi hari ini Allah kumpulkan kita salah satu rumah di antara rumah Allah, taman di antara taman surga Allah. Di majlis ilmu ini kita berjumpa dan semoga di surga Allah kumpulkan kita bertetangga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, jika muncul satu pertanyaan di hadapan kita, mengapa kita merasakan rasa takut dan khawatir dalam hidup ini? Maka jawaban yang paling tepat adalah karena kaki kita masih menempel di muka bumi Allah. Rasa takut dan rasa gelisah, rasa khawatir dan rasa gundah itu akan tetap ada selama kita masih hidup di dunia. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang tidak pernah bisa menjamin masa depan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian. Bahkan tidak usah hitungan hari, hitungan jam kita pun tidak tahu, hitungan menit pun kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi 10 menit lagi. Maka wajar ketika kita itu mengalami rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir, rasa gundah gulana. Bahkan orang yang mungkin paling kaya hidupnya pun pasti dia akan merasakan rasa takut dan rasa khawatir. Padahal secara hitungan jaminan hidup, hidupnya lebih terjamin, tapi dia tetap merasakan rasa takut dan rasa khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Balad ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam kabad. Apa itu kabad? Kabad itu sulit campur sakit. Itu kabad. Bahasa kitanya kepahitan hidup. Jadi memang hidup ini kita selalu akan dipertemukan dengan rasa sulit, rasa sakit, rasa tidak menentu, takut, khawatir, gelisah, dan seterusnya. Hidup ini adalah hidup yang payah, hidup yang sulit, karena memang demikianlah Allah jadikan kehidupan ini. Kesimpulannya adalah bahwa selama kita ini masih hidup di atas muka buminya Allah, kita tidak akan mengalami sesuatu yang mudah secara terus-menerus. Kalaupun ada kemudahan, maka kemudahan itu kemudahan yang nisbi, kemudahan yang sementara. Tapi kemudian dia akan disusul dengan kesulitan, rasa sedih, rasa takut, rasa gelisah, dan seterusnya dan seterusnya. Manusia ini berpindah dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain, dari satu kesedihan ke kesedihan yang lain, dari satu ketakutan ke ketakutan yang lain. Lebih spesifik lagi, bukan hanya manusia, orang-orang yang beriman itu pasti diuji untuk membuktikan keimanannya kepada Allah dengan kesulitan-kesulitan tersebut. Allah berfirman misalnya dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, surah 29 ayat kedua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia itu mengira setelah dia beriman kepada Allah
akan ditinggalkan begitu saja tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hadirin muliakan Allah, ketika rasa sedih dan rasa takut, rasa khawatir itu menimpa kita, maka jalan untuk kita bisa merasa tenang, bisa mengendalikan diri, tidak hanyut dalam kesedihan, tidak hanyut dalam rasa takut, tidak hanyut dalam rasa gundah gelisah, adalah jalan tawakal, jalan berserah. Jika di episode sebelumnya kita membahas kesedihan itu obatnya adalah ridho, maka pada kesempatan kali ini rasa takut yang tidak menentu, khawatir atas apa yang terjadi di masa depan, itu obatnya adalah dengan tawakul atau berserah. Berserah adalah kata kunci seluruh perjalanan kita. Berserah adalah kata pamungkas yang akan menyadarkan kita bahwa di atas segala usaha yang kita lakukan, di atas kemampuan yang sudah kita kerahkan, masih ada kekuatan yang berada di atas segala kekuatan yang kita miliki, yaitu kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Berserah adalah bentuk tertinggi kepercayaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka seorang itu baru mampu berserah ketika dia percaya. Jika dia tidak percaya, maka dia tidak akan mampu menyerahkan urusannya kepada pihak lain. Makanya kita ini kalau percaya sama seseorang, maka kita akan tenang, tidak khawatir kan? Ketika kita tahu bahwa seseorang ini bisa menyelesaikan urusan kita, kita tenang, ya. Sebaliknya kalau kita tidak percaya, kita tidak akan tenang. Dan kalau tidak tenang, tidak akan menyerahkan urusan kita kepada orang tersebut. Lah, kepercayaan seseorang kepada pihak lain itu sangat dipengaruhi pada dua hal. Satu, karakter. Dua, kompetensi. Satu, karakter. Karakter itu ya akhlak, perangai. Dua, kompetensi. Kompetensi itu skill, kemampuan. Maka seseorang itu benar-benar baru akan bisa percaya kepada orang lain kalau orang lain itu punya dua ini. Kadang kita ketemu sama orang yang punya karakter tapi tidak punya kompetensi. Contohnya seorang istri yang di suatu hari dia punya acara dari pagi sampai sore, misalnya daurah tarhib Ramadan di Balai Kambang misalnya. Sampai sore apa sampai siang? Sampai siang. Ya udah sampai siang. Sedangkan dia sadar dia punya anak yang umurnya masih 2 tahun. Tapi dia pingin banget untuk ikut daurah ini. Karena daurah ini daurah yang penting untuk membekali perjalanan Ramadan kita. Apalagi yang mengisi adalah Ustadz Rafiq jauh hari. Jadi jauh-jauh hari harus daftar. Ya. Ustadz Rafiq ini kakak kelas saya. Ya. Jarak antara saya dengan beliau itu 6 tahun. Ya. Jauh, ya, senior. Saya masuk pondok, beliau lulus, gitu ya. Tapi kayak anak muda, ya. Ya, karena beliau selalu berpenampilan seperti anak muda. Saya kelihatan tua karena saya selalu berpenampilan seperti orang tua, gitu ya. Tapi bagus, beliau ini masya Allah orang yang sangat berilmu, orang yang sangat menjaga kesolihan diri. Saya bersaksi. Nah, si ibu ini punya anak 2 tahun. Akhirnya apa? Akhirnya dia bingung nih, tidak mungkin ngajak daurah anak umur 2 tahun. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia titipkan ke suaminya. Kira-kira Bu, ibu ini nitipkan anak 2 tahun kepada suaminya, tenang tidak dia? Kenapa tidak tenang? Karena suaminya hanya punya karakter, tidak punya kompetensi.
suaminya insya Allah orang yang amanah, tanggung jawab, dan dia akan menjaga anak ini dengan sebaik-baiknya. Tapi suaminya tidak punya skill ganti popok, nggak punya skill kalau nanti anak ini nangis gimana caranya diemkan, gendongnya pun masih sering salah cara posisinya, ya, belum lagi nanti bikin susu dan lain sebagainya, dia akan kebingungan. Maka seorang itu baru bisa menyerahkan urusannya kepada pihak lain ketika harus ada dua ini. Seorang bos yang memiliki banyak karyawan, mungkin dia punya karyawan yang punya kompetensi, lulusan S2 atau S3 luar negeri, punya kompetensinya di bidang yang dia harus geluti. Tapi bisa jadi si bos ini tidak percaya begitu saja kepada karyawan yang sekolahnya tinggi ini, karena misalnya dia memang seorang yang tidak amanah, suka membicarakan bos di belakang, suka berbuat curang, ya, dia orang yang tidak menjaga sholat sehingga sholatnya saja tidak dijaga, apalagi urusan yang lainnya. Maka bos ini tidak langsung mempercayakan dan menyerahkan urusannya kepada karyawan ini. Maka ketika kita hendak menyerahkan urusan kita kepada pihak lain, maka pihak ini harus punya dua-duanya. Satu, dia harus orang yang punya karakter baik. Dua, dia harus orang yang punya kompetensi tinggi. Nah, ketika kita ingin menyerahkan urusan kita, maka kita akan kesulitan mencari dua-dua ini. Kadang yang namanya makhluk punya yang pertama, tidak punya yang kedua. Punya yang kedua, tidak punya yang pertama. Maka ketika kita ini menyerahkan urusan kita kepada makhluk, selalu diiringi rasa curiga, diiringi rasa tidak tenang, diiringi rasa prasangka buruk kepada makhluk ini. Maka Islam mengajarkan kepada kita, kalau menyerahkan sebuah urusan, ketika kita membutuhkan pihak lain, maka serahkan urusan itu saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah? Satu, jelas Allah zat yang maha baik, Al-Barrur Rahim, zat yang maha baik dan zat yang maha sayang kepada hambanya. Dua, Allah adalah raja di raja. Allah itu Al-Khaliq, pencipta. Artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ciptaannya Allah, berarti dalam kuasanya Allah. Allah berkompetensi dalam semua masalah yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Seorang pencipta jam arloji, maka dia akan tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di jam ini. Kalau baterainya ngedrop, dia tahu cara mengganti baterai yang baru. Kalau kemudian jamnya tidak cocok, dia tahu bagaimana tombol yang harus dia pencet untuk mencocokkan jam dan lain sebagainya. Itu pencipta arloji. Allah menciptakan seluruh alam raya. Maka kalau kita ini ingin menyerahkan sesuatu, serahkan kepada pihak yang benar-benar mengetahui sesuatu itu. Satu, Allah Al-Khaliq. Allah tidak hanya Al-Khaliq. Allah itu tidak hanya menciptakan segala sesuatu. Allah katakan misalnya di dalam surah Az-Zumar ayat ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Tapi kita harus tahu bahwa Allah tidak hanya menciptakan. Allah selain menciptakan, Allah mengurus ciptaannya. Apa? Allah mengurus ciptaannya. Ya. Jadi bedanya Allah dengan pencipta-pencipta yang lain. Kalau pencipta handphone itu setelah diciptakan, dijual, setelah itu hanya dikasih garansi 1 tahun. Setelah garansi 1 tahun, tidak peduli dia mau rusak mau enggak, ya kamu harus bayar kalau ganti spare part. Tapi tidak dengan Allah. Allah ketika menciptakan satu makhluk, Allah mengurusnya sampai hari kiamat. Ya, Allah mengurus urusannya. Allah Al-Mudabbir, yudabbiru samawati wal ard. Allah yang mengurus apa yang ada di langit dan Allah yang mengurus apa yang ada di bumi. Ya. Bahkan ketika Allah telah mengurus hambanya, dia tidak hanya mengurus, Allah melindungi hambanya. Coba buka surah Ali Imran ayat 160. Allah berfirman, "Iyan surukum
Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'di. Kalau Allah melupakan kalian, maka siapa yang hendak bisa menolong kalian? Kalau Allah mencelakai kalian, maka siapa yang bisa menolong kalian setelah itu? Jadi Allah itu tidak hanya mengurus tapi juga melindungi, memastikan bahwa makhluknya ini baik-baik saja. Tidak hanya melindungi dan mengurus, Allah Subhanahu wa taala bahkan juga ketika memberikan pilihan kepada makhluknya, Allah berikan pilihan terbaik. Karena kebaikan itu di sisi Allah. Surah Al-Baqarah 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran, kebaikan itu datang dari sisi Allah, maka janganlah kamu jadi orang-orang yang ragu, kata Allah. Dalam ayat yang lain, surah Al-Qasas ayat ke-68, Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apapun sekehendak dirinya, wa yakhtar, dan kemudian memilihkan pilihan terbaik untuk makhluknya yang dia ciptakan. Jadi secara karakter kita tahu Allah Maha Baik, Allah Maha Sayang. Secara kompetensi tidak diragukan lagi. Makanya ketika kita hendak menyerahkan urusan kita kepada pihak lain, maka serahkan urusan itu kepada pencipta kita, Allah Jalla Jalaluh. Berserah hadirin adalah akhlak seorang muslim yang sangat dasar, ya. Makanya perintah untuk berserah atau bertawakal di dalam Quran itu banyak sekali, ya. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 81 Allah berfirman, wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kalian, berserahlah kalian hanya kepada Allah, wa kafa billahi wakila. Maka cukuplah Allah menjadi wakilmu. Tawakal itu kata kerja, ya. Tawakal itu kata kerja, artinya menjadikan seseorang atau menjadikan pihak lain sebagai wakil. Tawakal itu dari kata wakil. Wakil itu semua pihak yang mewakili urusan kita, itu namanya wakil. Ya. Kalau ada wali kota, ada wakil wali kota. Apa fungsinya wakil wali kota? Menggantikan wali kota kalau wali kota sedang tidak ada di tempat. Makanya pejabat itu kalau dalam acara-acara, ya, dia tidak boleh foto satu frame wali kota dengan wakil wali kota. Kenapa tidak boleh satu frame? Karena fungsi wakil wali kota itu menggantikan wali kota, ya. Kalau ada wali kotanya, wakil wali kotanya tidak perlu hadir, gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Makanya hari ini memuliakan Allah, ketika kita ini memilih jalan tawakal, maka sesungguhnya jalan tawakal itu adalah jalannya para nabi dan para rasul. Ya, banyak kalimat di dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita, para nabi dan para rasul itu menyebutkan secara verbal, ya, bahwa mereka itu menyerahkan urusannya kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Ini contohnya Nabi Ibrahim. Buka surah Al-Baqarah 131. Al-Baqarah berapa? 131. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Rabbnya Ibrahim berkata kepada Ibrahim, aslim, berserahlah, menyerahlah. Aslim itu kata lain dari tawakal. Aslama yuslimu islaman itu berserah diri, kan? Kita ini seorang muslim, seorang yang harusnya apa? Menyerahkan urusan kita, menyerahkan diri kita kepada Allah, menggantungkan semua masalah kita kepada Allah. Ya, maka kita ini diragukan nama kita seorang muslim kalau kita ini masih suka mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan makhluk dalam menyelesaikan urusan kita. Kita kalau belum berserah sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim berserah, sampai kemudian Nabi Ibrahim berkata, qala aslamtu
li rabbil alamin. Aku berserah kepada pemelihara alam raya ini. Kita ini sering lupa bahwa alam raya ini ada yang mengatur. Siapa? Ialah Rabb yang minimal 17 kali kita sebutkan dalam suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Makanya Nabi Ibrahim pun diperintahkan Allah untuk memilih jalan berserah ini, ya. Buya Hamka dalam kitabnya Renungan Tasawuf, beliau bilang begini, kalau kita sebagai muslim masih sulit mengartikan apa makna Islam berserah, maka datanglah ke pasar, kata beliau. Datanglah ke pasar, kemudian cari kios-kios buah di situ. Cari deretan orang yang jualan buah, kemudian perhatikan buahnya satu persatu. Lihat yang warnanya kuning, lihat yang warnanya hijau, lihat yang warnanya merah. Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang pahit, ada yang macam-macam namanya buah. Bahkan satu jenis buah pun ada ragamnya. Ada jeruk Bali, ada jeruk Mandarin, ada jeruk yang mahal itu jeruk apa sih? Yang 1 kilo 60.000 itu, yang cuma dapat 3, ya macam-macam itu kan. Jeruk saja macam-macam. Semangka ada yang kuning, ada yang merah, ada yang berbiji, ada yang tidak. Ya, pisang macam-macam. Ya. Setelah kau lihat satu persatu, kemudian tanyakan kepada dirimu, kata Buya Hamka, apakah kau sebagai makhluknya Allah mampu menciptakan satu buah saja, tidak perlu gede-gede, yang penting laku di pasaran? Nggak mampu. Tanyakan kepada dirimu, siapa yang menciptakan beragam buah ini padahal dia tumbuh dari tanah yang sama, dari air hujan yang sama, tapi ketika keluar memunculkan buah-buahan yang berbeda-beda. Ya, duren aja sekarang jadi banyak. Ada duren lokal, ada montong, ada bawor, ada mosangking, ada yang terakhir ini apa? Duri hitam. Duri hitam. Kemarin ada jamaah ngirim saya duri hitam segini. Harganya berapa ini, Mas? Harganya 2 juta, Ustaz. 2 juta. Ya, dikasih ya saya terima, gimana? Kalau bisa saya jual lagi, saya jual lagi tuh ya. Cuma kan dikasih. Kalau dijual lagi tersinggung dia kan. Nah, akhirnya apa? Ya sudah, ya kita makan lah. Makannya itu Masya Allah sambil pelan-pelan tuh ya. 1.000 ya, 200.000, Masya Allah ya. Rasanya ya enak lah, karena tahu harganya ya. Gak berat ngomong gak enak itu berat bu ya. Tapi inilah ciptaan Allah hadir ya. Lah kata Buya Hamka apa? Setelah kau makan atau kau lihat itu beraneka ragam buah itu, kemudian tanyakan, kamu bisa bikin enggak? Enggak bisa. Tanyakan, dari banyak ini siapa penciptanya? Padahal tanahnya sama, air hujannya sama hadir. Siapa penciptanya? Allah. Maka kamu akan baru bisa mengatakan, ya Allah, hamba nyerah ya Allah. Hamba nyerah. Kau begitu hebat, kau begitu kuasa, kau begitu sempurna dengan ciptaanmu ini. Kalau kamu belum juga bisa mengatakan aku berserah, aku seorang muslim, maka datanglah ke sebuah seminar atau sebuah pengajian, kata beliau. Sebelum ustadznya datang, karena ustadznya terlambat setengah jam, naiklah atau berdirilah menghadap ke jamaah, ya, naiklah ke podium, lihatlah pesertanya. Lihat wajahnya satu persatu. Adakah wajah yang sama dari ratusan orang ini? Ada? Tidak ada. Sempurna. Allah lukis wajah kita di dalam rahim perut ibu kita. Allah al-musawwir. Allah zat yang maha melukis dan menggambar makhluknya. Begitu sempurnanya. Tidak ada yang sama. 7 miliar manusia yang masih hidup, tidak ada yang sama. Hatta kalaupun dia kembar, masih bisa dibedakan mana yang A, mana yang B. Kalaupun wajahnya mirip sekali, kan kita sering dapat Ustaz, ada orang yang wajahnya mirip sekali, kemudian disama-samakan. Oke, wajah boleh sama, tapi apakah pita suaranya sama? Beda. Kalau pita suaranya sama, suaranya yang keluar sama, maka karakternya bisa juga beda. Hatta kalau semuanya sama ini, minimal terakhir yang bisa dibedakan, binnya beda. Ya, bapaknya beda, ya,
Asal-muasalnya beda, warga negaranya beda, dan banyak lagi yang bisa dibedakan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha sempurna, sampai kemudian kita akan mengatakan, ya Allah, hamba nyerah ya Allah, hamba berserah kepadamu ya Allah. Jadi apa? Jadi jalan tawakal ini jalannya para nabi dan para rasul dan orang-orang yang saleh. Nabi Musa juga berkata, diabadikan dalam surah Ghafir ayat ke-44, Nabi Musa berkata, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Pakai kata tafwid. Tafwid itu nama lain dari tawakal. Ya. Nabi Yakub ketika dikabari oleh saudara-saudara Yusuf dimakan serigala. Nabi Yakub tahu karena dari tanda-tandanya Yusuf ini dicelakai oleh saudaranya. Nabi Yakub tahu. Ya. Kenapa? Karena barang bukti yang dibawa oleh saudara Yusuf itu berupa pakaian Yusuf yang sudah bersimbah darah, tapi pakaiannya tidak terkoyak, tidak rusak. Berarti ini yang mencelakai saudara-saudaranya. Dan itu adalah bagian dari mimpinya Yusuf yang sudah diceritakan kepada ayahnya. Rumit masalahnya. Kemudian apa kata Nabi Yakub? Ya, putra yang sangat dia sayangi hilang. Apa kata Nabi Yakub? Diabadikan dalam surah Yusuf ayat 67. Ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kemudian di akhir ayat beliau berkata, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Sesungguhnya aku serahkan kesusahanku dan kesedihanku ini kepada Allah. Aku adukan kepada Allah. Alaihi tawakkaltu, dan kepadanya aku berserah. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan hendaknya orang-orang yang berserah itu hanya menyerahkan dirinya menyerahkan urusannya kepada Allah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya akhlak yang satu ini tuh akhlaknya para nabi dan para rasul. Berserah, menyerahkan urusan, menyerahkan segala hal yang menjadi masalah dalam hidup kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah satu-satunya sandaran terhebat. Ya. Karena kita percaya dan yakin bahwa Allah mengurus semua urusan kita. Kita minta atau bahkan sebelum kita minta. Ya, Allah mengurus urusan kita. Allah jaga jantung kita agar tetap berdetak. Allah jaga paru-paru kita agar tetap beraktivitas. Allah jaga tangan kita dari kelumpuhan. Allah jaga saraf kita dari kerusakan. Allah jaga telinga kita, Allah jaga mata kita dari kebutaan. Itu semuanya tidak pernah kita minta dalam hidup, tapi diberikan Allah begitu saja. Ya. Sehingga kemudian menjadikan Allah ini satu-satunya tempat bersandar. Rumah paling nyaman adalah sikap dan akhlaknya seorang hamba kepada Rabb-nya. Makanya kita diajari satu zikir kan itu yang dimuliakan Allah, dibaca di pagi hari dan di sore hari. Apa bacaan zikirnya? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu, zat yang maha hidup, wahai zat yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai zat yang maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi, jangan kau wakilkan urusanku kepada diriku ya Allah. Tarfata ainin, walaupun sekedip mata. Karena kalau urusan kita ini diwakilkan oleh kita urus sendiri, walaupun satu detik kita tidak mampu. Kita tidak tahu caranya menggerakkan paru-paru. Kita tidak tahu caranya menggerakkan saraf yang menyambungkan semua indera perasa kita ke otak kita. Kita tidak tahu caranya bagaimana mengendalikan mata ini agar bisa membedakan warna red, green, blue. Kita tidak bisa tahu itu. Ya, cara memfungsikan genderang telinga kita tidak tahu hadir.
mengecilkan dan membesarkan pupil mata kita, tidak ada yang tahu. Semuanya atas kendali dan atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah Allah satu-satunya tempat mengadu, tempat berserah, tempat bersandar, tempat mengeluh, tempat meminta, ya. Dan jangan sekali-kali menjadikan makhluk sebagai tempat berserah, karena menjadikan makhluk sebagai rumah itu selalu berujung kepada kesedihan, kekecewaan, patah hati, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ada perkataan Imam Syafi'i yang sangat relevan dengan pembahasan kita ini. Beliau pernah bilang begini, kullama ta'allaqta bi syakhsin ta'alluqan adzaqallahu murrat ta'alluq. Ketika hatimu terlalu bergantung, berharap kepada seseorang, Allah akan timpakan atasmu pedihnya sebuah pengharapan. Lita'lam, agar kamu tahu, annallaha yugharu ala qalbin ta'allaqa bi ghairihi. Agar kamu tahu bahwa Allah sangat cemburu kepada hati yang berharap kepada selainnya. Fayasudduka an zaka liyaruddaka ilaihi. Allah halangi kamu dari perkara tersebut agar kamu dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pedihnya pengharapan, rasa kecewa, rasa sakit itu cara Allah agar kita sadar bahwa kita salah berharap. Maka berharaplah kepada Zat yang Maha Kuat, Zat yang pasti, Zat yang tidak pernah bosan kepada hambanya. Makhluk itu ada batasnya. Allah tanpa batas. Allah menjaga kita 24 jam. Buktinya apa, Bu? Buktinya kalau kita lagi jaga orang sakit dulu. Kalau ibu kita sakit atau ayah kita sakit, kita anak-anaknya kan bergantian jaga di rumah sakit. Akhirnya kan dijadwal. Karena setiap kita punya amanah sendiri-sendiri, harus kerja, harus ini, harus itu. Akhirnya dijadwal. Sepakat 4 orang anak jaganya sehari-sehari. Setelah jaga sehari, datanglah giliran kita. Pergantian shiftnya sore ya, bilang sama mas dan mbak kita sama adik kita. Sore ba'da asar kita gantian. Sepakat. Hari pertama lancar, hari kedua lancar, hari ketiga pas giliran kita ba'da asar, saudara kita yang keempat tidak datang hari. Apa yang menjadi sikap dan menjadi respon kita? Gelisah kita melihat jam, kita telepon, enggak ada tulisan berdering, adanya tulisan memanggil terus, ya kan? Ya, enggak bisa dihubungi sampai deket maghrib enggak datang. Padahal itu ibu kita, padahal itu bapak kita, orang yang banyak jasanya dalam hidup kita. Kita gelisah minta diganti. Itulah keterbatasan manusia itu seperti itu. Ya. Dia ada batasnya. Allah tanpa batas. Coba buka surah Al-Hadid ya, ayat keempat. Apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah selalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Menjaga, mengiringi, menyertai, menemani kita di mana saja Allah berada. Makhluk gampang bosan. Makhluk itu gampang bosan. Allah tidak pernah bosan. Bukan hanya tidak pernah bosan, Allah tidak pernah capek, Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur mengurus hambanya. Ya, la sinatu wala naum kata Allah dalam surah ayat kursi itu. Ya, Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Dalam surah Qaf ayat yang ke-38, wa ma massana min lughub. Ya. Dan kami tidak pernah merasa kecapean menciptakan dan mengurus makhluk-makhluk kami. Ya. Makhluk menawarkan ketidakpastian. Allah menawarkan kepastian. Buka surah Yasin ayat ke-82. Allah berfirman apa?
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadi, maka pasti jadi. Allah menawarkan kepastian. Maka jangan salah berharap, hadirin. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, jangan berharap kepada makhluk. Ada kisah yang sangat menarik di zaman salaf. Kisah ini bercerita tentang seorang sahabat mulia bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saya minum dulu ya. Bismillah. Namanya sahabat Abdullah ibnu Umar. Siapa sahabat Abdullah ibnu Umar ini? Sahabat Abdullah ibnu Umar ini sahabat yang mana beliau adalah anaknya Umar bin Khattab, dan beliau di zaman tabi'in ketika Rasulullah sudah wafat, para sahabat sudah pada meninggal, ya. Sahabat Abdullah bin Umar ini jadi seorang ulama besar, punya majelis di emperan Masjidil Haram. Jadi ini Ka'bah, di sekitaran Masjidil Haram itu, di pelatarannya itu ada majelisnya Abdullah bin Umar. Lah suatu hari datang khalifah, presiden. Khalifah datang dan para pengawalnya untuk melakukan ibadah umrah. Karena ya khalifah yang datang kan, ya dikawal, tawafnya dikawal, sa'inya dikawal gitu ya. Lah khalifah ini ya datang kemudian melihat majelisnya Ibnu Umar, dan khalifah ini tahu Ibnu Umar seorang sahabat yang terkenal, ilmunya luas, ya, anak dari sahabat mulia Umar bin Khattab. Akhirnya selesai mengerjakan tawaf, sebelum melanjutkan sa'i, khalifah ini mendekat kepada Ibnu Umar. Kemudian khalifah ini karena ingin memberikan hadiah atau apresiasi kepada Ibnu Umar, khalifah ini berkata begini, "Wahai Ibnu Umar, mintalah kepadaku sesuatu, maka aku akan memberikannya." Ibnu Umar tersenyum penuh dengan keluhuran. Dia kemudian menjawab permintaan khalifah itu dengan kalimat, "Dalam urusan apa wahai khalifah? Dalam urusan dunia apa urusan akhirat?" Maka khalifah ini akhirnya menjawab, "Urusan akhirat itu haknya Allah. Maka mintalah kepadaku urusan dunia, aku akan penuhi untukmu." Maka kemudian lihat jawaban Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, "Wahai khalifah, aku tidak pernah meminta urusan dunia kepada yang memilikinya. Maka bagaimana mungkin aku meminta urusan dunia kepada yang tidak memilikinya?" Siapa yang memilikinya? Allah. Lah aku ini tidak pernah minta dunia sama yang punya dunia. Lah kok suruh minta dunia kepada yang tidak punya dunia, ya. Maka kemudian khalifah ini merasa malu dan kemudian ia menangis di hadapan Ibnu Umar, bahwa ternyata kekuasaan, kepemilikan yang hari ini kita dapatkan, kedudukan, itu bukan milik kita. Dan kita ini sangat lemah sekali. Mudah bagi Allah meninggikan dan merendahkan derajat seseorang dengan izinnya. Maka ketika kita ini punya masalah hidup, kita harus yakin bahwa hidup ini ada yang ngatur. Siapa? Allah. Karena kita ini seringkali sibuk pada hal-hal yang ada di hadapan kita. Kita lupa bahwa hidup ini ada yang ngatur. Kita lupa menyibukkan diri pada hal yang ada di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar teori genteng bocor tadi? Jadi kalau pas hujan-hujan gini, rumah kita bocor atapnya, terus kemudian air itu turun, kemudian menjadikan lantai kita itu akhirnya penuh dengan genangan air. Orang kalau punya rumah, gentengnya bocor, itu ada dua sikap dan dua jenis orang. Ada yang ketika bocor, dia cepat-cepat ngambil ember, kemudian ditadai itu. Dan dia hanya mencukupkan untuk itu saja. Jadi dia fokus sama yang di lantai, biar tidak basah lantainya. Dia ambil pel, gimana caranya kemudian air itu hanya kumpul di situ saja. Tidak membuat kemudian orang yang lewat terpleset. Tapi ada tipe orang yang kedua. Kalau tahu atapnya bocor, dia langsung bersikap
Bagaimana caranya agar atap saya tidak bocor? Dia panggilkan tukang atau dia perbaiki atasnya. Lah sama hidup ini ya, tipenya ada dua orang itu. Ada orang kalau kena masalah itu hanya fokus sama masalahnya. Dia lupa sama asbab masalah. Dia hanya fokus sama yang di depannya, dia tidak fokus sama yang di atas. Makanya ketika kita ini punya masalah, segera serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita ini dipenuhi dengan rasa tenang, tidak khawatir lagi. Apa yang membuat seseorang itu khawatir, ibu-ibu? Ketidakpastian kan? Ketidakpastian. Padahal Allah menawarkan kepastian. Allah menawarkan jaminan. Ya, Allah menawarkan solusi hidup. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah akan menyelesaikan urusan-urusannya. Ya. Makanya hari ini muliakan Allah, mari kita perbaiki lagi tauhid kita. Bahwa sekali lagi hidup kita ini ada yang ngatur. Maka jangan kita mengandalkan diri kita dengan logika-logika lemah kita, sehingga kemudian hanya akan menyebabkan rasa khawatir dan rasa takut yang tidak pasti diri. Bahkan para ulama itu bilang begini, dalam setiap waktu kita butuh Allah. Jika kita tidak kembali kepada Allah dengan sukarela, kita akan kembali kepada Allah secara terpaksa. Jadi kalau kita ini tidak mau balik ke Allah dalam kondisi tenang dan mudah seperti sekarang, suatu hari kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan sempit, melilit, kita baru akan kembali kepada Allah. Makanya jangan sampai seperti itu. Ya, kalau kita bisa kembali berserah kepada Allah saat tidak terpaksa, maka kembalilah. Karena itu akan memudahkan urusan kita saat kita nanti dalam keadaan sulit. Kenali Allah di masa mudahmu, agar Allah mengenalimu di masa sulitmu. Kan begitu kata Rasul. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah di masa mudahmu, niscaya Allah akan mengenalimu di masa sulit. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, zikir yang paling diapresiasi dalam Al-Qur'an itu zikirnya Nabi Yunus kan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Kenapa? Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang memulai doanya dengan zikirnya Nabi Yunus, ustujibalah, pasti diijabahi doanya. Kenapa? Karena di dalamnya ada bentuk keberserahan seorang hamba. La ilaha illa anta itu kan bentuk tawakalnya kita kepada Allah kan. Saat semua sebab yang menolong kita itu sudah tidak ada bahkan. Kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan besar itu kan menunjukkan bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Nabi Yunus itu ditelan kegelapan di atas kegelapan. Fi dzulumat. Az-dzulumat itu ditafsirkan Ibnu Katsir, Nabi Yunus itu masuk dalam 4 kegelapan. 1 kegelapan malam, 2 kegelapan dasar laut, 3 kegelapan ikan yang memakan Nabi Yunus, 4 ikan yang menelan Nabi Yunus ditelan ikan yang lebih besar. Sudah tidak ada sebab keselamatan kalau pakai sebab-sebab kauni, sebab-sebab akal dan otak kita. Tapi Nabi Yunus yakin dan percaya bahwa ada sebab-sebab syar'i, ada pertolongan Allah yang hebat. Maka Nabi Yunus memanggil Allah dengan kalimatnya, La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali melainkan hanya dirimu ya Allah. Inni kuntu subhanak, maha suci engkau ya Allah. Nabi Yunus memuji Allah. Kemudian inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang zalim kepadamu ya Allah. Jadi bentuk keberserahan kita itu tidak hanya kita menjadikan Allah satu-satunya, tapi juga diiringi pengakuan dosa, pengakuan kesalahan kita kepada Allah. Hal itu yang kemudian menjadikan Allah memanggil malaikatnya dan berkata kepada malaikatnya, wahai malaikatku, sesungguhnya aku mendengar satu suara yang aku kenal dari tempat yang tidak terkenal. Akhirnya malaikat itu diutus Allah untuk menjadikan
ikan itu naik ke atas permukaan, memuntahkan ikan yang lebih kecil, dan ikan yang lebih kecil memuntahkan Nabi Yunus dengan izinnya. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, hadirin, selama Allah ridho kepada kita, ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Mudah bagi Allah membolak-balikkan langit dan bumi, menjadikan matahari gerhana, itu mudah bagi Allah. Membuat gunung meletus mudah bagi Allah. Apalagi ngurus kita, makhluk yang kecil dan durhaka ini, makhluk yang kecil dan hina ini, yang lemah ini, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita dekat erat lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja dan kapan saja. Itulah jawaban dari pertanyaan kita, mengapa pertolongan Allah kalau kita lagi punya masalah itu datangnya selalu terakhir-terakhir. Mengapa pertolongan Allah itu selalu datang di menit-menit akhir? Jawabannya karena kita minta tolongnya di menit-menit akhir. Pertolongannya baru datang di menit-menit akhir karena kita minta tolongnya kalau lagi sulit saja. Kalau lagi mudah kita tidak pernah mendekat ke Allah. Kita memberi jarak dengan Allah, kita jauh dari Allah. Gimana mau pertolongan itu datang? Maka kalau ingin pertolongan itu segera datang di menit-menit awal, datangi Allah di menit-menit awal. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingatmu. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu sejatinya itu adalah pesan cintanya Allah agar kita kembali ke Allah. Penyakit adalah pesan singkat dari Allah agar kita semakin tunduk kepada Allah. Rasa sedih adalah telegram dari Allah agar kita kembali bersujud kepada Allah. Rasa lemah adalah pesan WA dari Allah agar kita selalu mengatakan tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kejadian dalam hidup kita ini, hadirin, selalu memberi pesan kepada kita, kamu punya Allah, maka bergantunglah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, maka mintalah saja kepada Allah. Ingat 2T itu ya. 1, temani. 2, titipkan. Minta ditemani Allah terus semua urusan kita. Sertakan Allah, libatkan Allah. Kalau sudah mentok semua di atas kendali kita sudah kita lakukan, titipkan. Titipkan kepada Allah, serahkan kepada Allah, ya. Sehingga kemudian Allah lah yang akan menyelesaikan sampai proses akhirnya. Maka hadirin dimuliakan Allah, inilah tawakal yang harus kita tahu, bagaimana seorang muslim harus memiliki akhlak dasar ini, yaitu tawakal. Terakhir sebelum saya tutup, tadi kan baru soal pentingnya kita tawakal. Sekarang soal bagaimana cara bertawakal. Karena banyak orang itu yang ngomong saya sudah tawakal, tapi ternyata tawakalnya tidak sesuai dengan definisi yang dijelaskan para ulama. Tawakal itu berserah, ibu-ibu, bukan menyerah. Banyak orang merasa dirinya sudah bertawakal, tapi aslinya dia hanya pasrah pada keadaan. Nah, ini bukan tawakal. Jalan tawakal yang dipilih oleh para nabi dan para rasul itu bukan yang semacam itu. Beda antara berserah dan menyerah. Lalu apa Ustaz definisi tawakal yang benar? Definisi tawakal yang benar itu harus memenuhi 2 hal. 1, tawakal adalah upaya aktif untuk melakukan yang terbaik pada hal-hal yang ada dalam kendali kita dan menyerahkan urusan kepada Allah dalam hal-hal yang di luar kendali kita. Upaya aktif untuk melakukan yang terbaik untuk hal-hal yang ada dalam kendali kita.
dan menyerahkan urusan kepada Allah dalam hal-hal yang ada di luar kendali kita. Jadi di situ ada dua ya. Satu, ada unsur upaya aktif. Tawakal itu ibu-ibu adalah upaya aktif, bukan upaya pasif. Maka tidak disebut tawakal orang yang hanya duduk di rumah kemudian mengatakan rezekiku sudah dijamin sama Allah, aku tinggal duduk nantilah datang sendiri. Tidak, tawakal itu upaya aktif. Dalil-dalil tentang tawakal itu semua tentang pergerakan. Ya. Inna fil harakati barokah, kata para ulama. Sesungguhnya dalam pergerakan itu ada keberkahan. Maka harus ada upaya aktif. Dalam riwayat Ahmad disebutkan ada seorang sahabat masuk ke Masjid Nabawi. Kira-kira kalau Masjid Nabawi itu ini, dia masuk ini bawa unta. Terus untanya diletakkan, tidak diikat. Datang masuk, Rasulullah ngamati dari dalam Masjid Nabawi. Sahabat ini mendekat ke Rasulullah. Rasulullah tanya ke sahabat ini, wahai fulan, kenapa kamu tidak ikat tuh untamu? Kata sahabat ini, tawakkaltu 'ala Allah. Aku sudah tawakal sama Allah ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah bilang, ikat dulu untamu, setelah itu bertawakallah kepada Allah. Perintahnya apa? Ikat dulu, upaya aktif. Upaya aktif. Baru setelah itu berserahlah kepada Allah. Pada hal-hal yang ada dalam kendali kita disuruh melakukan yang terbaik dulu. Perkara nanti kemudian ada yang ngambil, perkara nanti kemudian talinya lepas sendiri atau pohonnya tumbang, itu di luar kendali kita. Maka tawakal itu upaya aktif ini dulu, bukan upaya pasif. Ada hadis tentang tawakal yang Rasulullah mengibaratkan orang tawakal itu seperti seekor burung. Tahu ya hadis ini ya? Kata Rasulullah, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama tarzuqut tayr, kama yarzuqut tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana. Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu seperti rezekinya seekor burung. Dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, dia pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Ya. Yang dilakukan burung itu upaya aktif atau upaya pasif? Keluar dari sarangnya itu upaya aktif. Ya. Ada banyak upaya aktif yang dilakukan oleh burung. 1, bangun pagi-pagi. 2, dia menghentakkan kakinya. 3, dia mengepakkan sayapnya. 4, dia terbang. 5, dia melawan gravitasi. 6, dengan instingnya dia mencari buruan. 7, dia memangsa buruan. 8, dia ambil buruannya, dia bawa ke sarangnya, diberikan kepada anaknya. Ya. Si induk burung itu kan melakukan banyak sekali upaya aktif, sehingga kemudian Allah beri rezeki dia. Padahal si burung itu tidak punya kantor, tidak punya toko. Iya kan? Tapi pulang selalu dalam keadaan kenyang. Berarti apa? Tawakal itu upaya aktif. Upaya aktif dalam hal apa? Dalam hal-hal yang ada dalam kendali kita. Melakukan hal yang terbaik dalam urusan yang ada dalam kendali kita. Adapun urusan yang di luar kendali kita, maka itu bukan urusan kita. Itu urusan pencipta kita. Dan wallahi demi Allah kita tidak akan ditanya pada urusan-urusan yang ada di luar kendali kita. Jadi di dunia ini ada perkara yang ada dalam kendali kita, ada perkara yang ada di luar kendali kita. Kita hanya akan ditanya sama Allah pada perkara yang ada dalam kendali kita. Ini contoh mudahnya gini. Depan rumah kita macet, itu di luar kendali atau dalam kendali? Di luar kendali. Yang dalam kendali kita apa? Yang dalam kendali kita ya cari kendaraan yang paling bisa melawan macet. Berangkat di awal waktu, cari jalan alternatif. Itu yang ada dalam kendali kita. Hujan deras di luar kendali kita. Kalau tahu langit ini sudah mendung sekali, itu di luar kendali kita. Kita tidak akan ditanya Allah kenapa hari Senin, hari Selasa kemarin mendung di rumahmu. Tidak ditanya. Yang ditanya kita kenapa kamu sakit.
Kenapa kamu tidak maksimal beribadah? Karena sakit. Kenapa sakit? Karena pas hujan saya tidak bawa payung, ya Allah. Masih dalam kendali kita. Pakai payung, pakai mantel, masih dalam kendali kita. Maka penyakit itu yang mengenai tubuh kita, mungkin ada sebagian jamaah yang hari ini sedang diuji Allah sakit, itu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita itu hanya menjaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, manajemen stres, ya, olahraga. Itu yang ada dalam kendali kita. Ada jamaah hadirin di kota Solo ini, seorang yang sangat menjaga kesehatan. Ini yang saya nyeritani adiknya. Sangat jaga kesehatan. Kalau makan itu harus ditimbang dulu. Ini proteinnya berapa ini. Wallahi, ini orang sangat sehat dan sangat menjaga kesehatan. Tapi kemudian apa? Allah timpakan penyakit itu, penyakit sarkoma paling langka di dunia ini. 1%. Sarkoma itu kanker ganas. 1% di dunia. Kanker yang macam ini. Diobatkan di Singapura, dokter sudah nyerah. Sampai dapat info yang pernah menaklukkan penyakit ini, ada dokter di Los Angeles sana. Keluarganya sudah daftar, tapi penyakitnya itu sangat cepat, menyerang payudara, menyerang organ tubuh, sampai terakhir menyerang penglihatan. Cepat sekali. Akhirnya beliau meninggal. Ya, saudaranya bilang, Ustadz, di antara keluarga kami yang paling jaga makanan dan olahraga ya kakak kami ini. Mana salahnya? Tidak ada salahnya. Memang penyakit itu di luar kendali kita, ya. Maka kita ini harus bijak dan kita harus dewasa membedakan mana perkara yang di luar kendali dan mana perkara yang dalam kendali. Yang dalam kendali kita harus berupaya aktif sebaik-baiknya. Yang di luar kendali serahkan sama Allah. Yang dalam kendali kita temani, minta ditemani Allah, sertakan Allah, libatkan Allah agar jadi yang terbaik. Yang di luar kendali sudah titipkan kepada Allah, ya. Jadi itu yang harus perlu kita ketahui hadirin. Masa lalu itu di luar kendali kita. Kita punya masa lalu, ya enggak? Setiap kita punya masa lalu. Mungkin di antara jamaah ini 5 tahun, 10 tahun yang lalu masih belum berjilbab, masih belum berpuasa Ramadan, sholatnya masih bolong-bolong. Itu masa lalu, hadirin. Masa lalu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita apa? Memperbaiki diri agar tidak terjadi lagi di masa depan. Masa depan itu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita itu apa? Mempersiapkan diri kita untuk menyongsong masa depan, ya. Omongan orang kepada kita, sikap orang kepada kita itu di luar kendali kita. Kita tidak akan ditanya sama Allah, kenapa fulan bilang gini ke kamu? Tidak akan. Yang akan ditanya Allah adalah omongan dan sikap kita ke orang. Itu ditanya sama Allah, ya. Maka kita ini sakit hati atau tidak sama omongan orang, terganggu atau tidak sama omongan orang, itu tergantung respon kita sendiri, ya. Orang lain itu tidak mungkin bisa melukai kita selama kita tidak mengizinkannya. Makanya guru saya dulu selalu bilang, kalau ada orang yang mencela kamu, menyakiti kamu, membuat kamu ini tidak nyaman hidupmu, mengata-ngatai kamu, sudah, katakan saja alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah, enggak innalillah, Pak Kiai, saya bilang. Iya, katakan saja alhamdulillah, karena tergantung responmu. Bilang saja pada dirimu, alhamdulillah, untung dia cuman tahu satu. Sakjane saya ini lebih bobrok daripada itu. Alhamdulillah cuman ketahuan satu, dan saya akan mencoba memperbaiki kesalahan itu. Sudah, ya, tergantung kita kan. Maka yang ada dalam kendali kita itu hanya 4 tadi. Pikiran kita, perasaan kita, sikap kita, perkataan kita, sudah 4 saja. Selain itu di luar kendali kita, ya. Makanya di surah Ar-Ra'd ayat 11 itu kan Allah berfirman gini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Maksudnya merubah diri sendiri itu apa? Pada perkara-perkara yang ada dalam kendali kita. Yang di luar kendali kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Maka cara merespon sesuatu itu sangat menentukan hasil hadirin. Ya. Makanya kita berusaha senantiasa membedakan itu. Mana perkara yang di dalam kendali, mana di luar. Yang di luar kendali serahkan sama Allah. Kalau kita tawakal, tawakal akan menghasilkan rasa cukup. Rasa cukup akan menghasilkan ketenangan. Kalau sudah tenang, insya Allah ibadahnya tambah khusyuk, amal solehnya tambah maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, terutama untuk Al-Fakir pribadi dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Ada pertanyaan tadi? Tidak ada ya, alhamdulillah. Nanti kita tutup. Oh ada. Silakan, saya kembalikan ke acara. Baik ibu, bagian yang mau bertanya. Berapa pertanyaan itu? Oh. Ada pertanyaan ibu? Ada pertanyaan ibu? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, waktu habis. Ya, ada ibu. Satu, silakan bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, Ustaz, kalau misalkan kita sudah berikhtiar, kemudian bertawakal, lalu hasilnya itu